Halo semua. Ternyata berita tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Yusuf Kalla sudah mendapatkan sorotan dari media luar negeri. Dan bukan hanya Yusuf Kalla yang disorot, tetapi hukum penistaan agama yang tidak diterapkan secara adil juga ikut disorot. Mari kita perhatikan bersama apa yang dikatakan oleh media luar negeri tentang Yusuf Kalla dan hukum penistaan agama di Indonesia. Ini dari persecution.org, International Christian Concern. Saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mantan Wakil Presiden Indonesia ditegur karena pernyataan palsu tentang kekristenan. Badan Eksekutif Pusat Gerakan Pemuda Kristen Indonesia atau DPP GAMKI dan beberapa organisasi lainnya melaporkan mantan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Yusuf Kalla ke Kepolisian Metropolitan Jakarta pada tanggal 12 April. Kontroversi bermula dengan beredarnya klip video ceramah Yusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada pada tanggal 5 Maret. Video tersebut menjadi viral dan dibagikan secara luas di platform media sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube. Para wartawan menyoroti narasi Yusuf Kalla mengenai konflik keagamaan di Poso dan Ambon. Kedua konflik berdarah tersebut terjadi antara tahun 1998 dan melibatkan ketegangan agama dan etnis. Mengapa agama begitu mudah digunakan sebagai alasan konflik, seperti di Poso dan Ambon? Baik Muslim maupun Kristen percaya pada kematian, membunuh orang, atau menjadi martir, kata Yusuf Kalla seperti dilaporkan. Semua orang Kristen juga berpikir dengan cara yang sama. Jika saya membunuh seorang Muslim, saya adalah martir. Jika saya mati, saya adalah martir. Pada akhirnya, konflik sulit diakhiri. Ketua GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyatakan bahwa pernyataan Yusuf Kalla telah menyebabkan keresahan publik dan tidak sesuai dengan ajaran Kristen tentang kasih sayang. Sahat menekankan bahwa kekristenan tidak mengajarkan pembunuhan terhadap orang-orang yang berbeda agama. Sebenarnya, kekristenan tidak mengajarkan hal itu. Justru kita diajarkan untuk mencintai sesama manusia, bahkan musuh kita, tambahnya. Menurut Sahat, pernyataan Yusuf Kalla di media sosial telah menyebabkan keresahan dan permusuhan. Komentar-komentar di media sosial sangat menghina, menyinggung, dan berkaitan dengan etnis, agama, ras, dan hubungan antar kelompok, katanya. Kami melaporkan ini agar penegak hukum dapat mengendalikan situasi. Kami berharap, sebagai tokoh nasional, Yusuf Kalla akan segera menanggapi hal ini dengan baik, setidaknya dengan mengeluarkan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya. Ini dari UCA News, Union of Catholic Asian News. Yusuf Kalla menggemparkan Indonesia dengan pernyataan terbaru dan tindakan masa lalunya. Mantan Wakil Presiden terlibat kontroversi setelah melukai sentimen umat Kristen. Seorang mantan Wakil Presiden, seorang politikus karir yang tidak lagi memegang jabatan publik, baru-baru ini menimbulkan kehebohan di Indonesia ketika ia menghubungkan konflik Muslim Kristen di masa lalu dengan kepercayaan tentang kemartiran. Islam dan Kristen meyakini bahwa seseorang yang meninggal atau membunuh seseorang karena iman harus dianggap sebagai martir, kata Muhammad Yusuf Kalla saat memberikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada 5 Maret. Semua orang, termasuk umat Kristen, berpikir dengan cara yang sama. Jika saya membunuh seorang Muslim, saya adalah seorang martir. Jika saya mati, saya adalah seorang martir, kata Kalla dalam video ceramah yang viral dan beredar di media sosial. Pernyataan-pernyataannya memicu reaksi keras dari kelompok-kelompok Kristen yang melaporkan mantan wakil presiden itu ke polisi pada pertengahan April. Saya memahami ketidaktahuan Yusuf Kalla karena dia bukan seorang Kristen dan dia juga bukan pengikut Kristus, kata Sigit Sugiarto, mantan jurnalis yang berbasis di Tanjung Redap, Kalimantan Timur, kepada UCA News. Dia mengatakan bahwa membuat pernyataan tentang orang Kristen yang menganggap diri mereka martir jika mereka membunuh Muslim adalah sangat berbahaya.
Hal itu dapat menciptakan stigma negatif yang dapat memengaruhi bagaimana umat Kristen, minoritas, dipandang di negara mayoritas Muslim terpadat di dunia, kata Sugiarto. Media sosial Indonesia terus memanas terkait isu kontroversial ini, yang berakar pada peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa dekade lalu. Kala menyampaikan pernyataan tersebut merujuk pada konflik sektarian di Indonesia, khususnya kerusuhan Muslim Kristen yang mematikan di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Bentrokan Poso berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001 dan dilaporkan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Kerusuhan keagamaan di Maluku dari tahun 1999 hingga 2002 menyebabkan setidaknya 5.000 kematian. Yang mengejutkan, Pendeta Jeki F. Manuputi, seorang pendeta terkemuka, aktivis perdamaian, dan tokoh kunci dalam rekonsiliasi antar agama di wilayah Maluku, mengatakan bahwa pernyataan Kala tidak sepenuhnya salah, mengingat konteks sejarah konflik Poso dan Maluku. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa agama pada waktu itu menampilkan citra yang menyimpang. Saya yakin Jusuf Kalla memahami realitas ini sebagai seseorang yang berperan dalam menyelesaikan konflik di Maluku dan Poso, katanya. Manuputi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sebagaimana dilaporkan di situs web resminya, mengklarifikasi. Tidak ada doktrin dalam tradisi Kristen yang menyatakan bahwa membunuh orang lain mengakibatkan kemartiran. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa istilah martir ketika digunakan oleh orang Kristen berarti kesediaan untuk menderita dan mati demi iman, bukan mati saat melakukan serangan. Kalla, sebagai seorang politikus karir yang mengaku berdedikasi untuk menyelesaikan konflik agama dan mendamaikan masyarakat, seperti di Poso dan Ambon, atau menangani isu separatisme di Aceh, tentu tidak ingin semakin mencoreng citranya. Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute of Democracy and Peace berharap mantan wakil presiden itu akan meminta maaf secara terbuka dan kelompok-kelompok yang melaporkannya ke polisi akan menerimanya. Namun, hal ini mungkin terlalu berlebihan untuk diharapkan, mengingat masa lalu Kalla yang kontroversial. Sebelumnya, ia terungkap saat tampil di acara bincang-bincang Metro TV, Kick Andy Double Check, yang dipandu oleh jurnalis Andy F. Noya, sebagai seorang pengusaha yang beralih ke politik dan menjabat sebagai ketua Partai Golkar yang berkuasa selama Orde Baru. Wawancara mendalam dan berisiko tinggi selama 65 menit yang ditayangkan pada 9 Juni 2023 itu mengungkapkan bagaimana karirnya berkembang pesat saat ia menjadi menteri dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Hal itu juga menegaskan peran Kalla sebagai ketua HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam cabang Makassar di Sulawesi Selatan selama pembersihan transisi Orde Baru terhadap Partai Komunis Indonesia. Rupanya, dia memimpin pembakaran 9 gereja Protestan dan 4 gereja Katolik, 2 sekolah Katolik, sebuah asrama biarawati, sebuah akademi teologi, dan kantor Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia pada Oktober 1967. Pengungkapan itu mengejutkan bangsa, karena acara bincang-bincang tersebut mengungkap bagaimana seorang aktivis yang sangat religius berubah menjadi seorang ekstremis militan, dan kemudian menjadi menteri dan wakil presiden. Sebuah kebenaran yang telah lama disembunyikan dari bangsa. Pernyataan terbaru Jusuf Kalla yang menghubungkan konflik Muslim-Kristen di masa lalu dengan kepercayaan tentang kemartiran hanya menambah rasa terkejut. Indonesia, dengan sekitar 87% dari perkiraan 282 juta penduduknya menganut agama Islam, juga memiliki populasi Kristen yang cukup besar, yaitu 29 juta jiwa. Kedua komunitas tersebut, yang sejak saat itu memprioritaskan dialog antar agama untuk memperkuat keharmonisan antar komunitas, telah mengalami kenyataan pahit. Ini dari South China Morning Post. Apakah hukum penistaan agama di Indonesia bertujuan untuk perlindungan agama atau tujuan politik? Undang-undang tersebut menjadi sorotan setelah adanya pengaduan yang diajukan terhadap mantan wakil presiden atas komentarnya mengenai kekerasan sektarian. Undang-undang penistaan agama di Indonesia kembali menjadi sorotan
setelah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dilaporkan ke polisi atas pernyataannya yang menghubungkan konflik Muslim Kristen di masa lalu dengan kepercayaan tentang kemartiran. Kasus ini tidak biasa karena melibatkan pengadu beragama Kristen terhadap salah satu tokoh Muslim paling senior di negara mayoritas Muslim terpadat di dunia, dan mencerminkan apa yang telah lama disebut oleh para kritikus sebagai kelemahan utama hukum tersebut, kerentanannya terhadap penggunaan yang dipolitisasi. Kala, seorang politisi karir yang tidak lagi memegang jabatan publik, dilaporkan oleh beberapa kelompok pemuda Kristen dan Katolik pada pertengahan April atas komentar yang dibuatnya selama kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Indonesia bulan lalu. Sebagai bagian dari pidatonya kepada mahasiswa, Kala merujuk pada konflik sektarian bersejarah di Indonesia, termasuk di Poso di Sulawesi Tengah dan Ambon di Maluku, dua lokasi yang terkait dengan kekerasan Muslim Kristen yang mematikan. Mengapa agama mudah menjadi penyebab konflik, seperti di Poso dan Ambon? Karena baik Muslim maupun Kristen percaya bahwa membunuh atau dibunuh dapat dianggap sebagai kemartiran, katanya. Bentrokan Poso yang melibatkan kelompok agama Muslim dan Kristen berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001 dan dilaporkan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Kerusuhan agama di Maluku dari tahun 1999 hingga 2002 menyebabkan setidaknya 5.000 kematian. Selama konflik, kedua belah pihak memegang keyakinan itu. Jika saya membunuh seorang Muslim, saya menjadi martir. Jika saya mati, saya juga menjadi martir. Itu membuat sulit untuk berhenti, kata Kala, yang rekaman pidatonya menjadi viral di media sosial Indonesia. Dalam sebuah pernyataan terkait kasus Kala, salah satu pengadu, Gerakan Pemuda Kristen Indonesia, mengatakan bahwa komentarnya telah menyakiti komunitas Kristen kami dan menimbulkan kegaduhan publik. Dewan Pusat Pemuda Katolik, yang juga mengajukan pengaduan polisi, menyebut pernyataan Kala tidak sesuai dengan ajaran Kristen dan Katolik, dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Salah menafsirkan atau menyederhanakan ajaran agama secara berlebihan tidak hanya dapat menyebabkan kesalahpahaman, tetapi juga merusak kepercayaan dan keharmonisan sosial, kata dewan tersebut. Menanggapi pengaduan polisi dalam konferensi pers pekan lalu, Kala menegaskan bahwa komentarnya telah disalahartikan. Saya tidak berbicara tentang doktrin agama. Saya menggambarkan realitas dari apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, tentang mengapa umat Muslim dan Kristen bisa saling membunuh, meskipun mereka bertetangga, kata Kala. Kala menuduh kelompok-kelompok yang melaporkannya melakukan pencemaran nama baik, dan mengatakan bahwa ia akan menjajaki kemungkinan upaya hukum untuk membersihkan namanya. Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia memuat ketentuan tentang tindak pidana terhadap agama, termasuk tindakan publik, penghasutan, dan provokasi terhadap atau pencemaran nama baik suatu agama atau kepercayaan, dan diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hukum beracun. Meskipun banyak kasus penistaan agama paling terkenal di Indonesia melibatkan pengaduan dari kelompok Muslim, insiden Kala menunjukkan bagaimana ketentuan tentang pelanggaran agama dapat diterapkan lintas komunitas, termasuk terhadap tokoh-tokoh penguasa. Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus mengeluarkan pernyataan yang meminta semua lembaga penegak hukum untuk berhenti menggunakan undang-undang yang merusak ini, bukan hanya terhadap Yusuf Kala, tetapi terhadap semua orang. Ia menambahkan, ini beracun karena tampaknya menjadi obat mujarab. Tampaknya dibutuhkan untuk mencegah orang-orang mencemarkan nama baik agama, termasuk Islam di Indonesia. Tetapi ini berbahaya karena dapat digunakan sebagai senjata politik, mendiskriminasi minoritas agama, memecah belah umat beriman antara agama yang diakui dan agama lain, membungkam para kritikus, dan sebagainya. Indonesia, yang memiliki populasi 287 juta jiwa, adalah negara Muslim terpadat di dunia, dengan sekitar 87% penduduknya menganut Islam. Negara ini telah lama secara resmi mengakui 6 agama, termasuk Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konfusianisme.
Menurut Amnesty International, mereka memantau 22 kasus penistaan agama yang dilaporkan pada tahun 2025 yang melibatkan beberapa komunitas agama. Amnesty International mengatakan pihaknya telah memantau 2 kasus sejauh tahun ini, termasuk kasus Kala dan kasus Komedia Indonesia Panji Pragiwaksono. Pragiwaksono dilaporkan ke polisi pada bulan Januari oleh 2 kelompok pemuda Muslim, Nahdlatul Ulama Youth Force dan Muhammadiyah Youth Alliance, menyusul komentar yang ia buat dalam acara komedi spesialnya, Mensrea, yang ditayangkan di Netflix. Kelompok-kelompok tersebut menuduhnya melakukan penistaan agama dan penghasutan publik setelah ia diduga mengkritik organisasi-organisasi Muslim dan dugaan keterlibatan mereka dalam mendapatkan konsesi pertambangan jika mereka mendukung politisi tertentu dalam pemilihan umum di Indonesia. Setelah diinterogasi oleh polisi, Pragiwaksono dilaporkan meminta maaf atas komentarnya kepada pihak yang tersinggung. Senjata politik atau pelanggaran agama? Ketika ditanya apakah undang-undang penistaan agama di Indonesia lebih berfungsi sebagai senjata politik daripada sebagai cara untuk menangani pelanggaran agama yang sebenarnya, Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menggambarkannya sebagai gabungan keduanya, dan mengatakan bahwa hal itu sangat bergantung pada siapa yang dilaporkan. Dalam kasus Panji, laporan tersebut jelas bermula dari rekam jejak Panji yang sering mengkritik pemerintah. Oleh karena itu, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa undang-undang penistaan agama digunakan untuk menargetkannya. Hal yang sama berlaku dalam kasus laporan yang diajukan terhadap Kala yang terjadi pada saat ketegangan antara aktor politik di Indonesia. Namun ia menambahkan bahwa banyak kasus yang didokumentasikan oleh Amnesty International bermula dari apa yang tampaknya merupakan pelanggaran publik nyata terkait komentar yang dianggap menghina agama atau budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus penistaan agama yang menjadi sorotan publik, termasuk kasus yang melibatkan influencer transgender Ratu Entok yang juga dikenal sebagai Ratu Tailsa dan Meliana yang berdarah Tionghoa Indonesia. Entok dijatuhi hukuman 2 tahun dan 10 bulan penjara pada tahun 2025 setelah ia membuat komentar dalam siaran langsung media sosial di mana ia mengacungkan foto Yesus dan mengatakan bahwa Yesus harus memotong rambutnya. Meliana, seorang penganut Buddha, juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada tahun 2018 setelah dinyatakan bersalah atas penistaan agama karena menyatakan bahwa pengeras suara masjid setempat terlalu keras dan menuntut agar volumenya dikecilkan. Meliana membantah telah membuat komentar seperti itu. Dari penistaan agama hingga ujaran kebencian, para ahli mengatakan mungkin ada sedikit perbaikan dalam penanganan pengaduan penistaan agama di Indonesia setelah diberlakukannya KUHP baru Indonesia pada Januari tahun ini, yang menggantikan KUHP sebelumnya. Pakar hukum Indonesia, Abdul Fikar Hajar, mengatakan bahwa KUHP baru tersebut menurunkan tingkatan kejahatan penghujatan dan mengkategorikannya kembali sebagai kejahatan yang berkaitan dengan penghinaan agama dan penghasutan untuk tidak beragama. Perubahan ini bertujuan untuk menggeser paradigma dari penistaan agama menjadi ujaran kebencian, katanya. Kitab hukum pidana yang baru diklaim lebih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta membatasi penerapan sewenang-wenang pasal-pasal yang sering menargetkan kelompok minoritas. Secara keseluruhan, reformasi hukum pidana ini berupaya menyeimbangkan perlindungan agama dan kebebasan berekspresi, ujarnya. Namun, Hamid dari Amnesty International mengatakan bahwa terlepas dari perubahan pada Undang-Undang Penistaan Agama, undang-undang tersebut tetap melanggar kewajiban internasional Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan berekspresi. Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, sebuah perjanjian hak asasi manusia PBB tahun 1966 yang tidak mengizinkan pembatasan hak kebebasan berekspresi dengan tujuan menjamin penghormatan terhadap agama atau melindunginya dari pencemaran nama baik.
Menurut Hamid, meskipun perjanjian tersebut melindungi hak-hak individu dan dalam beberapa kasus, kelompok orang, perjanjian itu tidak mencakup entitas seperti agama, kepercayaan, ide, atau simbol. Amnesty International menganggap semua orang yang ditahan atau dipenjara semata-mata karena pandangan atau keyakinan agama mereka, atau karena secara damai menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi sebagai tahanan hati nurani. Nah, itulah sorotan media luar negeri atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Jusuf Kalla dan hukum di Indonesia. Tulis komentar teman-teman tentang sorotan media luar negeri di bawah video ini ya. Inilah lagu dangdut tentang seorang badut yang ngomong bau kentut, orang lain dia tuntut. Agama sesat dia anut, cuma urusin perkutut yang ada di bawah perut, tidak pakai cangkut. Kala jengking, jahatnya mendarah daging. Kamu sendiri yang maling, orang lain kau tuding. Bangga dengan buyut yang senang main belut bersama anak imut, janda pun tidak luput. Rampasan dia angkut, nama baik dia katut, matanya tertutup selaput, masuk kerajaan maut. Kala jengking, jahatnya mendarah daging. Kamu sendiri yang maling, orang lain kau tuding. Banyak pengikut yang terkenal pengecut, cuma bisa manggut tapi banyak menuntut. Tukang bikin ribut yang gampang dihasut, tidak jaga mulut sampai malam larut. Kala jengking, jahatnya mendarah daging. Kamu sendiri yang maling, orang lain kau tuding. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.